Gereja Sitri Pemulihan Kupang mempersembahkan Soul Care, renungan untuk memelihara jiwa kita di dalam firman Tuhan. Selamat mengikuti. Bapak Ibu Saudara, Alkitab mencatat semua bangsa, semua musuh bangsa Israel kagum akan cara Allah menyelesaikan. Yang 141 tahun berdoa minta tembok itu dibangun kembali. 141 tahun Tuhan jawab dalam 52 hari. Allah saudara dan saya sanggup menjawab doa saudara dan membalikan keadaan dalam semalam. Nah Bapak Ibu Saudara, pertanyaannya sekarang adalah bangsa di sekeliling kagum, musuh-musuh sadar malu dan takut akan Allah. Pertanyaannya bagaimana dengan bangsa Israel? Apa respon mereka? Jadi pembangunan sudah selesai Bapak Ibu Saudara. Mereka kembali ke tempat mereka masing-masing. Mereka ingin melakukan sesuatu yang 52 hari ditinggalkan. Waktu mereka pulang ke rumah Bapak Ibu Saudara, tiba-tiba ada rasa yang lain mereka alami. Keadaan jadi lebih aman, mereka tidur malam lebih baik, tidak ada gangguan. Tiba-tiba mereka sadar Tuhan sedang buat sesuatu. Itu yang terjadi pasal 8. Ketika tiba bulan yang ke-7, sedang orang Israel telah menetap di kota-kotanya, mereka sudah pulang. Tiba-tiba ayat yang kedua, maka serentak berkumpullah seluruh rakyat di halaman di depan pintu gerbang air. Mereka mulai kasih tahu tetangga, tidak bisa begini, kita harus buat sesuatu, kita harus menyikapi baik-baik apa yang Tuhan buat. 52 hari bukanlah perkara sepele. Lalu tiba-tiba ada satu rasa yang masuk di hati mereka. Yang pertama, rasa bersalah yang sangat dalam, malu kepada Allah, sebab di saat mereka membelakangi Allah dan tidak baik, Allah tetap baik kepada mereka. Di saat mereka tidak beribadah, di saat hukum Taurat tidak dibaca kepada mereka, tanpa mereka sadari Allah kerjakan mujizat 52 hari selesai. Yang kedua, mulai ada syukur. Tuhan, terima kasih, potong berdoa ini dari nenek moyang 141 tahun, kami tunggu dan Engkau selesaikan dalam 52 hari. Tiba-tiba bangsa itu hatinya dijamah Allah. Ingat ini baik-baik, hati yang peka akan intervensi Allah pasti akan peka akan perbuatan Allah di hidupnya. Bangsa itu mulai sadar, mereka tidak anggap remeh mujizat yang terjadi. Ayat yang kedua, waktu Tuhan jamah hati mereka, prioritas mereka berubah. Maka serentak berkumpul seluruh rakyat, dan yang mereka minta hanya satu. Mereka tidak datang dan bilang begini, Nehemia bikin pesta. Tidak, mereka bilang, baca bagi kami hukum Taurat. 141 tahun hukum Taurat tidak pernah dibaca. Kami tidak pernah beribadah, kami tidak dengar firman Allah, kami tidak dengar hukum Allah dibacakan. Baca bagi kami Ezra. Waktu Tuhan menyentuh hati saudara, tangkap ini Bapak Ibu Saudara, engkau menyusun kembali prioritas hidup. Engkau mengerjakan yang tidak utama jadi utama, yang utama tidak utama, yang rohani jadi tidak utama, yang daging jadi utama. Kenapa? Sebab Tuhan tidak jamah hati saudara. Waktu Tuhan jamah hati saudara, engkau mengerti bahwa saya yang jahat ini, saya yang berdosa ini, saya yang tidak baik ini, dia tetap baik. Saya tidak berusaha, saya tidak tambah apa-apa. Kasih karunia-Nya, remah-remah itu masih terus jatuh dari meja itu bagi saya yang berdosa ini. Remah-remah itu tidak berhenti. Demikian renungan Soul Care dari Gereja Sitri Pemulihan Kupang. Tuhan Yesus memberkati.